Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Statistik Dasar kelas R3E Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang statistik dasar dengan materi regresi linier sederhana. Kelompok 8 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Syifa Qatar Aulia, lalu ada Alfiana Fauziah, Rizkal Muharram, dan juga Renata Oktaria. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Konsep regresi. Setiap analisis regresi pasti ada korelasinya. Tetapi analisis korelasi belum tentu dilanjutkan dengan analisis regresi. Analisis korelasi yang dilanjutkan dengan analisis regresi apabila korelasi mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, atau juga bisa disebut dengan hubungan fungsional. Untuk menetapkan dua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel tersebut. Analisis regresi ini biasa digunakan untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependen atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor. Materi selanjutnya yaitu regresi linier sederhana, yaitu regresi linier dengan satu variabel prediktor atau bebas. Bentuk persamaannya adalah Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi sama dengan variabel dependen atau kriteria yang diprediksikan. A sebagai konstanta dengan harga Y untuk X sama dengan 0, B sama dengan angka arah atau koefisien regresi. Bila B positif, maka arah regresinya naik, dan bila B negatif, maka regresinya turun. X sama dengan variabel independen atau prediktornya. Untuk harga A dan B dapat ditentukan dengan rumus A sama dengan Y bar min BX bar. Untuk nilai B sama dengan R dikali SY min SX, di mana R sama dengan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y, dan SX sama dengan simpangan baku variabel X, SY sama dengan simpangan baku variabel Y. Harga A dan B dapat pula ditentukan dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat min X sigma X kuadrat. Untuk nilai B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Berdasarkan nilai A dan B tersebut, dapat diketahui model persamaan regresi linier Y topi sama dengan A plus BX. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Rizkal Muharram. 1. Pengujian keberartian koefisien regresi linier sederhana dengan uji F. Hipotesis yang diuji untuk menguji keberartian koefisien regresi linier yaitu F hitung sama dengan rata jumlah kuadrat reg B per A per rata jumlah kuadrat res. RJK reg B per A yaitu rata jumlah kuadrat regresi B per A atau varians regresi B per A. RJK res yaitu rata jumlah residu atau sisa atau varians residu atau sisa. Kriteria pengujian: terima H0 jika FH kurang dari F tabel dan tolak H0 jika FH lebih dari tabel. F tabel ditentukan dari tabel distribusi F untuk alfa tertentu serta dk pembilang K sama dengan 1 dan dk penyebut sama dengan N-2. K sama dengan banyaknya variabel independen. Kemudian ada contoh soal. Sebuah penelitian ingin menganalisis hubungan antara kemampuan awal matematika, yaitu variabel X, terhadap hasil belajar matematika atau variabel Y siswa. Peneliti mengumpulkan nilai kemampuan awal matematika dan hasil belajar dari 10 orang siswa. Berdasarkan data dari 10 orang siswa tersebut, tentukan persamaan regresinya dengan menggunakan uji F. Berikut ini data tabel contoh soalnya. Penyelesaiannya, yang pertama,
yaitu membuat tabel penolong. Kolom X dan ada kolom X, ada kolom Y, kemudian buat kolom X kuadrat, kalau 16 yaitu dari 4 kuadrat, 25 dari 5 kuadrat, 36 dari 6 kuadrat, 49 dari 7 kuadrat, dan seterusnya. Y kuadrat didapat dari kolom Y. 81 itu dari 9 kuadrat, 64 dari 8 kuadrat, 49 dari 7 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian bikin kolom XY. 36 yaitu berasal dari 4 kali 9. 40 berasal dari 5 kali 8. 42 berasal dari 6 kali 7. 49, 7 kali 7, dan seterusnya. Yang kedua adalah menghitung konstanta dan koefisien arah regresi. Untuk konstanta, yaitu A, sama dengan rumusnya adalah jumlah dari kolom Y dikali jumlah dari kolom X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari kolom XY per N atau jumlah data dikali jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari kolom X yang dikuadratin, yaitu sama dengan 77 kali 505 dikurangi 67 dikali 493 per 10 kali 505 dikurangi 67 yang dikuadratkan, yaitu sama dengan 10,43. Untuk koefisien, yaitu B, N atau jumlah data dikali jumlah kolom dari XY dikurangi jumlah dari kolom X dikali jumlah kolom dari Y per N jumlah kali X kuadrat dikurangi jumlah dari kolom X yang dikuadratkan, sama dengan 10 kali 493 dikurangi 67 kali 77 per 10 dikali 505 min 67 kuadrat, sama dengan min 0,41. Terima kasih kepada Rizkal Muharram yang telah membahas materinya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Renata Oktaria. Kepada Renata kami persilahkan. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat regresi A sama dengan sigma Y kuadrat per N sama dengan 77 kuadrat dibagi 10 sama dengan 592,9. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat regresi B per A sama dengan B dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sama dengan min 0,41 dikali 493 dikurangi 67,77 dibagi 10 sama dengan 9,389. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat residu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi jumlah kuadrat regresi A dikurangi jumlah kuadrat regresi B per A sama dengan 605 dikurangi 592,9 dikurangi 9,389 sama dengan 2,711. Yang selanjutnya yaitu kita mencari derajat kebebasan. Derajat kebebasan regresi A sama dengan 1. Derajat kebebasan regresi B per A sama dengan K sama dengan 1. Derajat kebebasan residu sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 hasilnya adalah 8. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari rata jumlah kuadrat. Rata jumlah kuadrat regresi A sama dengan jumlah kuadrat regresi A dibagi 1 sama dengan 592,9. Yang kedua, rata jumlah kuadrat regresi B per A sama dengan jumlah kuadrat regresi B per A dibagi 1 sama dengan 9,389. Yang selanjutnya yaitu rata jumlah kuadrat residu sama dengan jumlah kuadrat residu per N dikurangi 2 sama dengan 2,711 dibagi 10,2 sama dengan 0,338.
Yang selanjutnya kita mencari F hitung. F hitung sama dengan rata jumlah kuadrat regresi B per A dibagi rata jumlah kuadrat residu, sama dengan 27,778. Yang selanjutnya yaitu menentukan F tabel. Diketahui alfanya 5% atau alfa sama dengan 0,05. Derajat kebebasannya sama dengan 1, derajat kebebasan 2 sama dengan 8. Maka F tabelnya sama dengan 5,32. Yang selanjutnya, menentukan hipotesis. Sebelumnya diketahui bahwa terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Yang kedua yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena hasil perhitungan di atas F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara kemampuan awal X terhadap hasil belajar Y. Materi selanjutnya yaitu pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji T. Pengujian dengan uji T ini dapat dilakukan untuk uji satu pihak, baik pihak kanan maupun pihak kiri, dan dapat juga digunakan untuk uji hipotesis dua pihak. Sehingga hipotesis statistik yang dapat diuji dengan uji T yaitu uji hipotesis dua pihak, H0 banding B sama dengan 0 atau H1 banding B tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis satu pihak kanan, H0 banding B kurang dari sama dengan 0 atau H1 banding B lebih besar dari 0. Yang terakhir yaitu uji hipotesis satu pihak kiri, H0 banding B lebih besar sama dengan 0 atau H1 banding B kurang dari 0. Terima kasih kepada Renata Oktaria. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Alfiana Fauzia. Kepada Alfiana kami persilahkan. Langkah-langkah pengujiannya. A. Tentukan varian kekeliruan taksiran atau varian error dengan rumus standar error SYX sama dengan akar sigma E kuadrat per N-2 sama dengan akar sigma dalam kurung Y minetopi A kuadrat per N-2, di mana SYX adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, Y adalah nilai pengamatan dari Y topi adalah nilai dugaan dari Y, N adalah jumlah sampel, derajat bebas N-2, karena terdapat dua parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Selanjutnya, B. Hitung kekeliruan baku koefisien regresi dengan rumus SB sama dengan akar SE kuadrat per sigma XI min X aksen kuadrat. Selanjutnya, hitung harga dari T hitung dengan rumus TH sama dengan B per SB atau hipotesis menduga misalkan X berpengaruh P% terhadap Y, maka T hitung ditentukan dengan rumus TH sama dengan B min P per SB. D. Menentukan harga T tabel, yaitu didapat dari membaca tabel distribusi T untuk taraf signifikan alfa tertentu, dan DK sama dengan N min K min 1. Dalam hal ini, N sama dengan banyaknya pasang data atau sampel unit analisis, dan K sama dengan banyaknya variabel bebas. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria terima H0 jika TB lebih kecil daripada T tabel, atau tolak H0 jika TB lebih besar daripada T tabel. Terima kasih kepada Alfiana Fauzia. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan datangnya dari kami, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan materi yang kami sampaikan, yaitu mengenai regresi linear sederhana. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.